Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami, yaitu dengan topik dasar-dasar ekologi. Baiklah, sebelum saya masuk ke topik pembahasan, kami akan perkenalkan nama anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Salwan Al-Jufri, yang kedua ada Rani Adelia, yang ketiga ada Oktaviani Dian Widiawati, yang keempat ada Ananda Giska Isral, dan yang kelima ada Firwina Natalia Purba. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup biologi, yang kedua ada populasi, komunitas, dan ekosistem, yang ketiga ada interaksi antar makhluk hidup, yang keempat ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada suksesi. Baiklah, kalau begitu kami langsung saja masuk ke materi yang pertama. Kepada penyaji satu saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian ekologi dan ruang lingkup ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau lingkungan hidup timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dalam kajian ini meliputi lingkungan inorganik atau abiotik dan organik atau biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, ragam garam, tanah, dan seterusnya. Oleh karenanya, ekologi turut mengkaji arus energi dan daur materi. Lingkungan biotik meliputi makhluk hidup lain, sehingga populasi beserta fungsi dan perannya dalam suatu lingkungan dikaji dalam ekologi. Ekologi dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan antara lain. Yang pertama yaitu tingkat Baiklah, sepertinya ada kendala pada penyaji satu, akan saya lanjutkan. Ekologi dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan, antara lain, yang pertama, tingkat-tingkat organisasi atau ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme. Yang kedua, jenis lingkungan atau habitatnya. Dan yang ketiga, penerapan asas dasar ekologi. Ekologi memiliki sistem dalam kompleksitas penyusunan yang saling terkait dan membentuk proses ekologi. Yang pertama, ekologi. Berdasarkan bidang kajiannya, ekologi dapat dibagi menjadi yang pertama autoekologi dan yang kedua sinekologi. Autoekologi mengkaji individu organisme atau spesies terutama sejarah hidup dan perilaku dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan sinekologi mengkaji hubungan antar kumpulan organisme sebagai satu satuan. Misalnya, kajian mengenai distribusi bakau menurut karakteristik abiotik dan pertumbuhan bakau termasuk ke dalam autoekologi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji komponen lingkungan lainnya yang berkaitan dengan bakau. Kajian sinekologi mengkaji keseluruhan ekologi tempat hidup bakau, misalnya efektivitas bakau dalam memecah gelombang. Yang kedua, kaitannya ekologi dengan ilmu lainnya. Ekologi adalah ilmu yang banyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti kimia, fisika, geologi, dan klimatologi untuk pembahasannya. Penerapan ekologi di bidang pertanian dan perkebunan diantaranya adalah penggunaan kontrol biologi untuk pengendalian populasi hama guna meningkatkan produktivitas. Ekologi berkepentingan dalam menyelidiki interaksi organisme dengan lingkungannya. Pengamanan ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hubungan timbal balik tersebut, keterkaitan antara organisme dan
Lingkungan diawali dengan pemahaman tentang organisme itu sendiri. Organisme terdiri dari sistem-sistem biologi yang berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing. Sistem-sistem ini berjenjang mulai dari molekul biologi hingga organ, sistem organ, dan selanjutnya populasi, komunitas, hingga ekosistem. Studi interaksi pada jenjang yang lebih sederhana menjadi penting karena hasil interaksi ini berpengaruh pada proses interaksi jenjang di atasnya. Misalnya, hasil interaksi populasi akan mempengaruhi proses interaksi komunitas. Ekologi menggunakan metode pendekatan secara menyeluruh pada komponen-komponen yang berkaitan dalam suatu sistem dan berkisar pada ruang lingkup ekologi, yakni pada tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem. Ekologi menurut E.H. Haeckel pada tahun 1869 adalah studi tentang berbagai keterkaitan organisme-organisme sesamanya serta dengan segala aspek lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Definisi ini sekaligus memberikan batasan pada ruang lingkup ekologi yang memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan ilmu-ilmu lingkungan. Kesamaan keduanya terletak pada aspek-aspek lingkungan yang dipelajari, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Ilmu lingkungan mempelajari aspek-aspek lingkungan secara terpisah, sedangkan ekologi mempelajarinya sebagai satu sistem dinamik sekaligus mencermati faktor-faktor lingkungan kehidupan manusia lainnya, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ilmu-ilmu lingkungan dapat dipandang sebagai autoekologi, sedangkan ekologi meliputi autoekologi dan sinekologi. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji kedua. Kepada penyaji selanjutnya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan populasi atau komunitas dan ekosistem. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus. Atau rakyat berarti penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman padi di persawahan, begitu juga dengan perumputan atau serangga yang ada. Ahli ekologi memastikan dan menganalisis jumlah dan pertumbuhan dari populasi serta hubungan antara masing-masing spesies dan kondisi lingkungan. Beberapa sifat populasi yang penting berkenaan dengan ekologi yaitu pertumbuhan populasi, kerapatan populasi, dan struktur populasi. Adapun pertumbuhan populasi, 19 sifat dinamis populasi. Yang mendasar adalah tumbuhan yaitu kemampuan untuk menambah jumlah individu. Tumbuh dirumuskan sebagai sifat esensial yang membedakan populasi makhluk hidup dengan materi mati. Laju pertumbuhan populasi yang dinyatakan dalam jumlah individu yang dalam pertambahan populasi dibagi jangka waktu terjadinya penambahan ini yang dapat dirumuskan dengan apabila populasi yang individu anggotanya bertambah atau berkurang karena migrasi, maka perubahan itu secara positif hanya dapat diisi oleh keturunannya. Misalnya kelahiran atau natalitas yang harus terjadi. Ada beberapa cara menghitung natalitas, tetapi selalu dihubungkan dengan kematian atau mortalitas yang juga terjadi. Keseluruhan proses ini disebut sebagai laju pertumbuhan. Konsep mendasar dari fenomena pertumbuhan populasi adalah pertumbuhan eksponensial. Adapun apabila populasi yang individu-individu anggotanya bertambah atau berkurang karena migrasi, maka perubahan itu secara positif
hanya dapat diisi oleh keturunannya, misalnya kelahiran atau natalitas yang harus terjadi. Ada beberapa cara menghitung natalitas, tetapi selalu dihubungkan dengan kematian atau mortalitas yang juga terjadi. Keseluruhan proses ini disebut sebagai laju pertumbuhan. Konsep mendasar dari fenomena pertumbuhan populasi adalah pertumbuhan eksponensial. Adapun kerapatan populasi, ukuran populasi tumbuhan dan hewan di suatu tempat tertentu atau kecepatan populasi biasanya tergantung dari migrasi. Karena pengaruh pakan atau lingkungan fisik populasi, maka ukuran populasi suatu spesies akan tidak sama dengan ukuran spesies lain. Misalnya gajah yang bertumbuh besar yang rendah potensi biologinya akan dengan cepat merusak lingkungan hidupnya hingga persediaan pakannya juga cepat habis dan akan segera diikuti dengan angka kematian tinggi. Tetapi angka kelahirannya rendah dan akhirnya angka kematian pun akan turun kembali diikuti meningkatnya angka kelahiran. Adapun struktur populasi, 20 sifat demografi. Yang penting bagi setiap anggota populasi adalah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Karena itu, maka pada umumnya populasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu pre-reduktif, reduktif, dan post-reduktif. Untuk itu biasanya dikaji melalui piramida umur seperti dalam gambar berikut. Adapun struktur populasi, 20 sifat demografi yang penting bagi setiap anggota populasi adalah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Karena itu maka pada umumnya populasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan post-reproduktif. Untuk itu biasanya dikaji melalui piramida umur seperti di dalam gambar berikut ini. Adapun komunitas. Komunitas ialah kesimpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam tingkatan komunitas, ciri, sifat, dan kemampuannya lebih tinggi dari populasi, misalnya dalam hal interaksi. Dalam komunitas biasanya terjadi interaksi antar populasi, tidak hanya antar individu spesies seperti pada populasi. Hubungan antar populasi ini menggambarkan berbagai keadaan, yaitu bisa saling menguntungkan sehingga terwujud suatu hubungan timbal balik yang positif bagi kedua belah pihak, atau mutualisme. Sebaliknya, bisa juga terjadi hubungan salah satu pihak dirugikan atau parasitme yang seharus diperhatikan bila suatu komunitas sudah terbentuk. Maka populasi yang ada harusnya hidup berdampingan atau bertetangga satu sama lain. Dalam biosistem, komunitas ini berasosiasi dengan komponen non-hidup atau abiotik, membentuk suatu ekosistem. Slide selanjutnya, moderator. Adapun
Adapun macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu satu komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya terdapat di laut atau danau, sungai, parit, dan kolam. Dua, komunitas terestrial atau sekelompok organisme yang terdapat di perkarangan padang rumput atau padang pasir, halaman kantor, halaman sekolah, atau kebun raya, dan sebagainya. Ataupun Margalef 1958 mengemukakan bahwa untuk keanekaragaman komunitas perlu dipelajari aspek keanekaragaman itu dalam organisme komunitas. Misalnya, satu, mengalusiakan individu populasinya ke dalam spesiesnya. Dua, menetapkan spesies tersebut ke dalam habitat dan niche-nya. Tiga, menentukan kependapatan realitasnya dan habitat. Empat, menetapkan tiap individu ke dalam setiap habitatnya dan menentukan fungsinya. Adapun nama komunitas. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana, pemberian nama itu dengan menunjukkan bagaimana wujud komunitas seperti padang rumput, atau pantai pasir, atau lautan, atau hutan jati. Nama tersebut menunjukkan bentuk dan wujud komunitas secara keseluruhan. Ringkasannya, pemberian nama komunitas berdasarkan satu, bentuk atau struktur utama seperti jenis dominan, bentuk-bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus atau hutan agestis, dan hutan jati atau hutan dipterocarpaceae. Dapat juga berdasarkan sifat tumbuhan dominan seperti hutan sclerophyll. Di Indonesia, hutan ini banyak terdapat di Flores. Dalam komunitas ini banyak terdapat pohon eucalyptus yang mempunyai sifat keras dan liat karena mengandung klorofil. Dua, berdasarkan habitat fisik dari komunitas, seperti komunitas hamparan lumpur atau komunitas pantai pasir dan komunitas lautan dan sebagainya. Tiga, berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya tipe metabolisme komunitas. Berdasarkan sifat lingkungan alam seperti iklim, misalnya terdapat di daerah tropik dengan curah hujan yang terbagi rata sepanjang tahun, maka disebut hujan tropik. Adapun ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Terbagi menjadi 6. Satu, kaidah-kaidah ekosistem. Yaitu suatu ekosistem diatur dan dikendalikan secara alamiah. Dua, suatu ekosistem mempunyai daya kemampuan yang optimal dalam keadaan berimbang di atas kemampuan tersebut. Ekosistem tidak lagi terkendali dengan akibat menimbulkan perubahan-perubahan lingkungan atau krisis lingkungan yang
tidak lagi berada dalam keadaan lestari bagi kehidupan organisme. Adapun terdapat interaksi antara seluruh unsur-unsur lingkungan yang saling mempengaruhi dan bersifat timbal balik. Adapun interaksi terjadi antara satu komponen biotik dengan komponen biotik, dua sesama komponen biotik, tiga sesama komponen abiotik. Adapun interaksi senantiasa terkendali menurut suatu dinamika yang stabil untuk mencapai suatu optimum, mengikuti setiap perubahan yang terdapat ditimbulkan terhadapnya dalam ukuran batas-batas kesanggupan. Adapun setiap ekosistem memiliki sifat-sifat yang khas di samping yang umum dan secara bersama-sama dengan ekosistem lainnya mempunyai peranan terhadap ekosistem keseluruhan atau biosfer. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji ketiga. Kepada penyaji ketiga, saya persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan makhluk tak hidup atau komponen abiotik disebut ekosistem. Sedangkan interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain disebut rantai makanan. Keduanya dapat memengaruhi kehidupan makhluk hidup sehingga harus dijaga kelestarian dan keseimbangannya. Macam-macam interaksi antar makhluk hidup antara lain. Tipe interaksi antara dua spesies. Yang pertama, interaksi negatif atau kompetisi interspesifik adalah segala interaksi antara dua atau lebih populasi spesies yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan populasi. Kecenderungan untuk bersaing menyebabkan timbulnya pemisahan secara ekologis dari jenis yang berdekatan atau spesies yang serupa. Dan ini dikenal sebagai asas pengeluaran kompetisi atau competitive exclusion principle. Kompetisi interspesifik dapat menghasilkan, yang pertama, penyesuaian keseimbangan antara kedua spesies. Kedua, mengakibatkan penggantian populasi spesies satu dengan populasi spesies lain. Tiga, memaksa pindah. Empat, memaksa menggunakan makanan jenis lain. Yang kedua, interaksi negatif. Predasi, paratisme, dan anibiosis. Predasi dan paratisme adalah contoh interaksi antara dua populasi yang mempunyai efek negatif pada tumbuhan dan kehidupan pada salah satu populasi. Hasil yang sama terjadi jika satu populasi menghasilkan zat yang merugikan populasi lainnya. Interaksi ini dikenal dengan antibiosis. Pengaruh negatif tersebut cenderung berkurang pada populasi yang telah berinteraksi dalam jangka lama, dan pada ekosistem yang mantap. Dengan demikian, spesies yang satu tidak memusnahkan yang lain. Yang ketiga, interaksi positif. Komensalisme, kooperasi, dan mutualisme. Interaksi dua populasi spesies yang berpengaruh positif banyak terdapat dan sama pentingnya dengan kompetensi dan paratisme dalam menentukan sifat populasi dan komunitas. Secara evolusi, interaksi positif dimulai dengan komensalisme plus 0 yang kemudian berkembang menjadi mutualisme plus di mana kedua spesies saling bergantung. Umumnya interaksi positif kurang mendapat perhatian dibanding dengan interaksi negatif, meskipun keduanya sama penting. Komensalisme merupakan tipe sederhana dari interaksi positif dan mungkin merupakan langkah awal menuju ke hubungan saling menguntungkan atau epifit anemon pada kerang. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Interaksi antar komponen ekologi dapat merupakan interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. Yang pertama, interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut.
Yang pertama, netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, disebut netral. Contohnya antara capung dan sapi. Yang kedua, predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, dan burung hantu dengan tikus. Yang kedua, interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi adalah sebagai berikut. Alelopati merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya di sekitar pohon walnut atau jungleans. Jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contoh jamur Penicillium sp dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Yang ketiga, interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas, misalnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme. Misalnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dan air sungai. Dan air sungai ke sawah, dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Next. Yang keempat, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem, hubungan antara organisme dengan lingkungannya, menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyaji. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan, dalam suatu ekosistem, organisme yang ada di dalam ekosistem tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan fungsinya. Yaitu yang pertama ada produsen, yaitu organisme yang dapat membentuk bahan organik dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi matahari dalam proses fotosintesis. Yang termasuk ke dalam produsen adalah tumbuhan yang berklorofil atau tumbuhan hijau. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dibentuk oleh produsen untuk makanannya. Yang termasuk konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri yang bukan tumbuhan, misalnya hewan, manusia, dan mikroorganisme. Yang terakhir ada dekomposer, yaitu organisme yang dapat menguraikan sampah organik yang berasal dari produsen dan konsumen melalui proses pumifikasi dan mineralisasi menjadi bahan mineral, termasuk dekomposer adalah mikroorganisme tanah. Masing-masing kelompok organisme yang mempunyai jarak transfer makanan dari sumber energi menempati suatu tingkatan transfer tertentu yang disebut dengan trofik. Baiklah, di sini ada gambar tingkat trofik. Yang pertama ada tingkat 1 yang diisi oleh produsen, yang kedua ada tingkat 2 yang diisi oleh konsumen 1, yang ketiga ada tingkat 3 yang diisi oleh konsumen 2, yang keempat ada tingkat keempat yang diisi oleh konsumen 3, dan yang terakhir ada tingkat 5 yang diisi oleh dekomposer.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh rantai makanan. Di sini rantai makanan adalah proses makan memakan. Jadi bisa dilihat di sini ada rumput yang berperan sebagai produsen, lalu akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, kemudian belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen 2, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak, yang mana jika konsumen puncak ini mati, dia akan diolah oleh dekomposer yang akan membantu proses pembentukan produsen. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di sini ada contoh jaring-jaring makanan. Karena pada dasarnya di suatu ekosistem, rantai makanan yang terjadi tidak hanya satu. Jadi bisa dilihat di sini bahwa sumber produsen itu bukan hanya dari rumput, tapi bisa juga dari daun-daunan yang ada di pohon. Kemudian akan dimakan oleh organisme herbivora, dan itu tidak hanya belalang, bisa seperti tikus dan ulat. Lalu akan dimakan oleh hewan karnivora seperti ayam, katak, dan ular. Lalu yang akan dimakan oleh konsumen puncak yang di sini adalah elang. Jadi, pada suatu ekosistem, kumpulan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan itu akan membentuk jaring-jaring makanan. Selanjutnya, sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen 1, jumlah konsumen 1 harus lebih banyak daripada konsumen 2, dan begitu seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Berikut adalah contoh piramida makanan dari jaring-jaring yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi di sini ada tingkatan produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Nah, di sini jika saya ingin teman-teman membayangkan jika kataknya dihilangkan, maka hal pertama yang akan terjadi adalah tentu populasi belalang ini akan meningkat. Nah, jika populasi belalang ini meningkat, maka tumbuhan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan makan dari belalang. Dan hal ini juga akan berpengaruh kepada konsumen puncak, di mana di sini ular akan mengalami kekurangan populasi karena sumber makanannya, yaitu katak, sudah tidak ada. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji terakhir. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah suksesi. Suksesi merupakan sebuah proses perubahan pada suatu komunitas tumbuhan menjadi komunitas tumbuhan lain yang berbeda. Menurut Crowley tahun 1986, Kartojo tahun 2004, Sutomo tahun 2009, menyatakan bahwa suksesi ekologi merupakan proses perubahan suatu komponen-komponen spesies dalam suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Proses suksesi merupakan proses alami dari perubahan komposisi tumbuhan yang sifatnya kumulatif. Berjalan searah dalam jangka waktu tertentu dan daerah tertentu untuk menuju kondisi yang stabil. Menurut Yuniasi tahun 2010, proses suksesi pada suatu tanaman dikendalikan oleh hukum alam dan akan berakhir pada kondisi puncak atau disebut stadia klimaks yang secara dinamis sudah seimbang dengan lingkungannya. Suksesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama, suksesi primer. Terjadi karena komunitas asal terganggu, yang mana komunitas tersebut dapat hilang secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami seperti gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Gangguan tersebut juga dapat terjadi karena perbuatan manusia seperti penambangan batu bara, minyak bumi, dan timah. Yang kedua, suksesi sekunder. Juga terjadi karena adanya gangguan, namun tidak merusak secara total tempat tumbuh organisme, sehingga dalam komunitas tersebut, substrat lama dan kehidupan masih ada. Contoh gangguan tersebut yaitu pembakaran padang rumput dengan sengaja atau land clearing dan penebangan. Next. Suksesi juga bisa kita amati dalam lingkungan sekitar. Salah satunya pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan perintis yang pertama kali tumbuh adalah Bryophyta atau lumut. Tumbuh menempel pada dinding tembok. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan perintis dalam skema suksesi vegetasi. Yang selanjutnya yang termasuk tumbuhan perintis yang tumbuh adalah tumbuhan paku atau Pterocrama calomelanos, ditemukan tumbuh subur di area dinding tua.
Yang selanjutnya terdapat pula beberapa spesies dari divisi Thrasiophyta, diantaranya Passiflora foetida dan Basella alba. Tumbuhan ini dapat tumbuh di area terbuka, di sisi jalan, di tempat-tempat sampah. Yang selanjutnya tumbuhan dari divisi Magnolopia, yaitu Cyperus rotundus, Pisidium guajava, Cairatia triophylia, Chromolaena odorata, dan juga Leucaena leucocephala. Tumbuhan ini mampu tumbuh dengan subur meskipun di daerah tanah yang kering. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Iqbal tahun 2017. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang lebih toleran terhadap suhu dingin dan tanah yang kering. Bisa dilihat pada gambar, yang pertama itu ada rumput tepi, yang kedua jambu biji, yang ketiga tumbuhan galing, yang keempat dan yang terakhir petai Cina. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk hidup senantiasa bergantung pada makhluk hidup lain. Seperti yang diketahui bahwa keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup juga. Oleh karena itu, kita harus arif dan bijak dengan tidak melakukan perusakan lingkungan demi keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita. Mari kita cintai lingkungan hidup yang dapat kita mulai dari orang-orang terdekat dengan menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.